Kalau kita pelajari lebih dalam, branding itu bukan sekedar hanya logo ataupun simbol, tapi keseluruhan dari operation bisnis kita. Kalau kita ngomong hanya sekedar logo, ya mungkin logo asal-asalan ditempel pun mungkin orang akan terjual. Tapi kalau kita tambahkan makna di dalamnya, maka logo itu akan lebih memiliki suara. Logo itu akan bermakna juga bagi orang yang membeli, terutama bagi audiens yang atau calon-calon target market yang akan membeli produk-produk kita. Saya kasih analogi sederhana kalau ngomongin branding itu kayak apa sih? Biasanya saya kasih analogi seperti ini. Ada seorang couple yang mungkin lagi PDKT, cowoknya lagi PDKT ke ceweknya. Secara marketing dia pasti akan ngomong terang-terangan, oh aku suka kamu, aku sayang kamu. Kalau ngomongin telemarketing ya sama, cuman bedanya via telepon lah. Si ceweknya ngomong, kemudian si cowoknya ngomong aku sayang kamu sebagai wujud pesan komunikasi yang mau disampaikan ke target audiensnya, di mana ini si ceweknya. Tapi kalau public relation kita paling dengar sekarang paling banyak adalah endorser ataupun kita meminjam corong orang lain atau kata-katanya orang lain, entah itu dari influencer ataupun dari artis atau brand ambassador untuk ngomong bahwa oh kamu tahu enggak kalau si A ini suka sama kamu. Jadi dia menggunakan orang lain. Tujuannya adalah kembali membuat si cewek atau target market ini percaya terhadap si cowoknya bahwa si cowok ini betul-betul suka kepadanya. Kalau ngomongin advertising, kalau kita sering lihat di billboard di jalan atau iklan di TV mungkin atau di YouTube ya sekarang kebanyakan nontonnya, ya dia akan mengulang pesan yang sama berkali-kali ke target audiensnya, yaitu si cewek. Aku sayang kamu, aku sayang kamu, aku sayang kamu. Seperti itu. Itu advertising. Kalau tadi PR menggunakan orang lain, advertising menggunakan medianya dia sendiri untuk ngomongin berkali-kali mengenai dirinya supaya dipercaya oleh si ceweknya. Secara tipe ada 3 tipe dalam branding. Kalau ngomongin branding itu teman-teman pasti bingung ya. Ini saya mau buat produk atau mau punya produk atau punya pabrik, enaknya yang di branding yang mana nih? Produknya kah, company-nya kah, atau personal branding-nya kah? Nah, saya kasih clue bahwa 3-tiganya tidak salah, maksudnya bisa dilakukan. Namun kembali ke tujuan yang mau dicapai. Biasanya akan dibagi 3 ini. Brand 1.0 berbicara mengenai personal branding, di mana biasanya mereka akan menggunakan nama personalnya atau identitas personalnya disematkan terhadap produk ataupun jasanya mereka. Bedanya dengan produk branding, tidak ada unsur personal. Biasanya akan fokus di produknya itu aja, tanpa melibatkan unsur personal. Tujuannya adalah memang fungsi dan identitas dari produk itu tidak melenceng ke arah personalnya, tapi fokus ke produk. Yang ketiga, ini tahap yang paling tinggi biasanya adalah corporate, di mana mainnya biasanya sudah levelnya corporate ini main ke service, banyak hal yang di tackle, karena ngomongin corporate kita ngomongin tentang kapal yang sangat besar. Jadi ya hal-hal itu harus betul-betul diatur sedemikian rupa sehingga image perusahaan tetap terjaga. Ini sekilas kalau ngomongin personal branding ya kita pasti kan sosok orangnya kan terlihat. Ya orangnya berbuat salah sedikit pun mungkin kita kan oh ini orangnya kurang bagus bla bla bla. Di mana sosok orang itu jadi penting. Beda kalau produk ya kita lihat oh fiturnya apa sih? Uniknya apa sih dari produk ini? Oh rasanya gimana? Bla bla bla. Itu yang dipikirkan ketika ngomongin produk. Tapi kalau corporate ya biasanya akan memikirkan hal-hal yang lebih kompleks dan lebih banyak. Nah, jadi intinya kalau ngomongin branding adalah bagaimana kita memiliki sebuah perasaan atau nilai seseorang terhadap produk atau service. Kelihatannya klise ya. Gimana kalau kita ngomongnya adalah persepsi audiens terhadap brandnya. Nah, jadi persepsi tiap orang pasti akan berbeda-beda tiap terhadap produk. Benar, karena ngomongin persepsi tiap orang terhadap produk A itu pasti setiap orang memiliki pengalamannya tersendiri. Nah, tugas sebagai pengusaha atau kita semua pemilik brand itu membuat bagaimana memiliki pengalaman yang ini kita bakukan. Pengalaman ini coba kita setting supaya semua orang memiliki pengalaman yang sama terhadap brand kita.
Nah, pengalaman yang sama ini gimana ya? Faktornya banyak. Bisa dari visualnya, bisa dari interiornya, mungkin kalau punya tempat makanan dan sebagainya. Ada 3 unsur untuk membentuk value. Unsur yang ketiganya adalah produk yang pasti, kemudian ada fitur dan benefit. 3 hal ini adalah unsur-unsur yang bisa membentuk brand value itu sendiri. Dimana kalau ngomongin fitur, kita pasti ngomongin tentang spek. Kalau kita ngomong electric vehicle, kita ngomongin speknya gimana. Oh, performanya gimana, stylenya gimana, desainnya seperti apa, konsumsinya seperti apa. Ketika ngomongin benefit, itu kita ngomong tentang persepsi market. Ketika ngomongin electric vehicle, persepsi market